Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in sayyidil insi wal jin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-16 ya. Oh masih 14. Alasan asa 16. Dari sana ke 19. Pada asa 19. Mudah-mudahan saum kita semakin berkualitas. Amin. Nah, sebelum kita masuk kajian ada ungkapan bagus dari Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Ajibah, dua ulama qalbu yang sangat terkenal, bahwa puasa kita ini ada 3 derajat. Ya, darajatus siyam. Ad-darajah al-ula, level yang pertama itu adalah shaumul awam. Ya, shaumul awam ini apa? Puasanya hanya perut dan kemaluan saja. Itu shaumul awam. Lalu derajat yang kedua shaumul khawas. Khawas itu selain perut dan kemaluan yang puasa, panca inderanya juga berpuasa. Matanya berpuasa, telinganya berpuasa, lidahnya berpuasa, dan indera-indera ini berpuasa. Yang ketiga, ini yang paling susah, saum khawasul khawas. Super PPIP nih kalau pejabat namanya. Super elit. Nah, ini khawasul khawas ini bukan hanya kemaluan dan perutnya yang puasa, panca inderanya puasa, tapi hatinya juga puasa. Tidak tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya itu laghun walahun, tidak memikirkan hal-hal yang berbau keduniaan. Jadi dia tafarrug, fokus memikirkan Allah dan hanya Allah yang jadi pikirannya di saat dia berpuasa. Maka bagi orang khawasul khawas mah naroskeun engke buka sareng naon wae ge tos rusak puasana. Menuju puasa ngemutan kolak, menuju puasa ngemutan bala-bala, anu saumna khawasul khawas mah rusak. Tapi ada orang macam kadinya, gitu. Orang masih saumul awam. Saumul awam masih buka teh jang naon, buka teh bala-bala ya gitu. Nah bahas buka berarti saumna fi saumul awam. Saumul khawas mah sama sekali tidak memikirkan apa yang nanti sore hari akan dimakan di waktu buka. Itu aja dianggap sebuah celak bagi orang yang saumnya khawasul khawas. Tapi ya kita mudah-mudahan kalau selama ini saumul awam naiklah sedikit minimal panca indera kita yang saum. Kalau hati dan jiwa kita belum saum, minimal yang pertama saumul awam. Tapi kadang saumul awam ge eta ge masih ya gitu, rada ripuh saat itu. Ripuh bertahankan gagal mana. Menuju buka, menuju sholat zuhur, assalamualaikum, langsung kebayang aduh eta bala-bala anu kolna seueusna eta teh kok portalna biru tah itu. Nah, saumul khawas mah eta secala eta teh. Terus teh kenging anu saumul khawas. Tapi nu saumul awam masih wajar. Masih biasa. Mudah-mudahan ya saum kita semakin berkualitas. Amin. Setidaknya tahu ilmunya bagaimana ingin derajat yang pertama saumul awam, mau naik level derajat yang kedua berarti panca indera harus saum juga. Lalu mau naik ke yang ketiga level tertinggi saumul qalbi wan nafs, puasa hati dan puasa jiwa. Tidak memikirkan hal-hal yang
sifatnya duniawi selain Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan. Pagi hari ini kita akan kembali mengkaji Sahih Bukhari. Ini babnya tentang istiqbalul kiblat, bab tentang menghadap kiblat. Babu fadli istiqbalil kiblati yastaqbilu bi atrafi rijlaihi qala Abu Humaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke bab salat tentang syarat kiblat, maka ada beberapa hadis yang perlu disampaikan bahwa ketika orang buang hajat, maka dia tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. La tastaqbiluhu wa la tastadbiruhu. Jangan kau arahkan ke kiblat, jangan juga kau membelakangi kiblat. Syarifuhu wa gharribuhu. Silahkan kau hadapkan ke timur, silahkan kau hadapkan ke selatan, ke utara, terserah, tapi jangan ke arah kiblat. Karena itu hukumnya makruh, tidak boleh. Itu jika di ruang terbuka atau di yang tidak berdinding. Tapi kalau bangunan itu berdinding, maka tidak mengapa menghadap ke kiblat. Berdinding, terhalang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan di kebun, ya, kan suka ada yang masih zaman apa istilahnya itu dolbon apa itu ya, masih. Nah itu jangan ya. Jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi. Bahkan dalam beberapa hadis, banyak hadisnya itu termasuk yang sangat keras dicegahnya, itu jangan sampai. Ya, dicela sekali, jangan sampai kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dikecualikan jika terhalang dinding. Rata-rata di rumah kita kan berdinding, jadi kalau itu mah tidak masalah. Tapi kalau tanpa dinding, tidak boleh kita menghadapkan kiblat. Juga tidak boleh menghadap ke arah matahari. Dalam kitab Qifatul Akhyar termasuk yang dicela itu menghadap ke arah matahari. Panginten hikmahna bisa kapoe atau kumaha lah itu dimakruhkan kita menghadapkan ke arah matahari. Silakan hadapkan ke arah lain. Tetapi itu semua tidak berlaku jika ruang tertutup. Jadi tidak masalah insyaallah ya. Kemudian dalam hadis yang ke-391, man shalla salatana, ini hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala apa ini baca ya. Kecil terus ya. Fala tuhfirullaha fi dhimmatihi fala tahqirullaha fi dhimmatihi. Jadi ini sebuah ketetapan dalam akidah kita, siapapun dia muslimnya, selama dia masih satu kiblat itu tidak boleh dikafirkan. Gitu. Dalam akidah Tahawiyah ada sebuah kaidah, la nukafir ahla kiblatina, jangan kau kafirkan ahli kiblat madamu muslimin, selama mereka itu ada dalam wilayah Islam, ada dalam lingkup agama Islam. Kecuali dia secara benar-benar telah keluar dengan sebuah ikrar atau pernyataan bahwa dia telah murtad. Nah di kita ini sekarang banyak aliran sempalan, entah mungkin aliran yang beredar di masyarakat, ada orang yang mudah mengkafirkan hanya karena beda prinsip dalam beberapa cabang akidah, beda prinsip dalam fikih dakwah, beda prinsip dalam fikih politik, itu mudah sekali mengkafirkan. Ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena kaidahnya la nukaffir ahla kiblatina. Kita diharamkan mengkafirkan ahli kiblat siapapun dia, selama mengarah ke kiblat dia adalah muslim. Selama makan daging kurban dia adalah muslim. Maka lahu zimmatullah, berlaku padanya zimmatullah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Haram kehormatannya, haram darahnya, haram juga harta bendanya. Jika itu dilanggar, maka dia telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah kehati-hatian, jangan pernah kita mengkafirkan orang yang selama dia masih menghadap ke kiblat, muslim dan masih ke kiblat, dia muslim. Muslim dan dia masih makan daging kurban kita, dia muslim. Maka tidak boleh disematkan kepadanya gelar-gelar lain yang menuju kepada takfir atau kekafiran. Dan rata-rata pangkal atau induk pemikiran ekstrim itu di sini, mudah mengkafirkan. Dalam bahasa Arabnya itu takfiri.
mudah mengkafirkan orang lain. Dan ini adalah sebuah paham yang berbahaya. Karena apa? Karena setelah dia mengkafirkan, akhirnya dia menerapkan hukum kekafiran itu kepada seorang muslim, dan akhirnya dia punya justifikasi berbuat kekerasan. Auzubillah min dzalik. Ini adalah sebuah kesesatan akidah, kesesatan pemahaman dalam agama ketika orang sudah berani mengkafirkan orang lain. Padahal kaidah umumnya adalah selama dia masih satu kiblat, selama dia masih makan daging kurban kita, selama dia tidak ikrar menjadi murtad, maka dia tetap ada dalam agama Islam. Jangan macam-macam, jangan coba-coba ya melanggar aturan itu. Hadis yang berikutnya senada, semakna, saya lewat saja. Penegasan berikutnya adalah di sini, man syahida alla ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fa huwal muslim lahu malil muslim wa alaihi ma 'alal muslim. Barang siapa yang bersyahadat kemudian salat satu kiblat dengan kita, kemudian makan daging kurban kita, maka dia adalah muslim seperti kita. Bagi dia adalah haknya dan kewajibannya, tidak boleh dilanggar. Nah, berikutnya adalah tentang kiblat itu sendiri. Kiblat itu ada ainul kiblat, ada jihatul kiblat. Ainul kiblat itu adalah bendahnya, Ka'bahnya. Kalau jihatul kiblat itu adalah arahnya. Jadi ada titiknya, ada arahnya. Dalam tafsir Ayatul Ahkam, Imam Ali Sobuni menjelaskan bahwa kiblatnya orang di Masjidil Haram Ka'bahnya. Lalu kiblatnya orang Mekah ke arah Masjidil Haram. Kiblatnya orang Saudi ke arah Makkah Al-Mukarramah. Kiblatnya kita semua ke arah Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah, yang tujuannya adalah ke Ka'bah. Jadi kiblat kita tuh arah kiblat. Kalau kiblatnya orang Masjidil Haram, orang Mekah, Ka'bahnya, ke titiknya. Maka dari itu, mohon maaf dengan segala hormat, seperti pergeseran ini, penyerongan arah kiblat ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Satu, dia memakan satu sop kalau digabungkan dengan belakang. Yang kedua, MUI sudah mengeluarkan fatwa 2010 bahwa ketika ada informasi terjadi pergeseran kiblat, itu kita tidak perlu menggeser-geser masjid karena masjid dibangun sejak awal ke arah kiblat. Makanya kita dapati masjid-masjid besar tidak ada yang digeserkan ini. Lihat Masjid Pusdai, Istiqlal, masjid-masjid tentara yang saya ngisi juga tidak ada yang digeserkan. Masjid Agung, hampir semua di kota Masjid Agung tidak ada yang digeserkan seperti ini. Itu dapat mengkalibrasi orang MUI kan? Dikalibrasi sama dewan apa? Ya. Islam sama orang MUI. Karena tidak ikut MUI pusat, arahan MUI pusat. Jadi kalau yang MUI pusat silakan dilihat 2010 itu tidak perlu menggeser, karena masjid dibangun sudah ke arah kiblat. Dan kiblat kita itu arah, bukan Ka'bahnya. Kalau Ka'bahnya itu kiblat bagi orang ahli Mekah, melihat Ka'bah. Ya. Kalau kiblat kita ke arahnya, itu dalam tafsir Ayatul Ahkam menjelaskan semacam itu. Seluruh dunia kiblatnya ke arah Ka'bah, karena tidak melihat Ka'bah. Ya. Sekarang pun dengan begini, apakah betul tepat ke arah Ka'bah derajatnya? Pas gitu. Tidak ada deviasi 0 sekian derajat. Kita pun tidak bisa memastikan. Makanya rata-rata masjid besar tidak ada yang digeser. Karena tadi mengikuti arahan dari pusatnya tahun 2010. Namun masjid-masjid kecil rata-rata digeser. Jadi kalau boleh saya saran, ini sebenarnya dikembalikan kepada SOP dulu ketika masjid ini didirikan. Dan kalau itu pergeseran terus diikuti, mungkin nanti kita akan ke kanan ke kiri dan lain sebagainya. Jika itu terus diikuti. Ya, ala kulli hal dengan berbagai sebab dan faktor, saya berkesimpulan bahwa lebih sependapat dengan tetap pada pendirian ketika masjid itu didirikan sudah mengarah ke kiblat. Karena kiblat itu arah. Apa dalilnya? Al-Musyaitonirrajim. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu kiblatku syatra. Syatra itu jihah. Jihah itu arah. Syatral masjidil haram.
Ya tapi kalau misalkan masih ragu ya nggak apa-apa, begini tetap tidak masalah. Tapi kalau kita mau misalkan mengikuti masjid-masjid besar, mereka tidak ada yang berubah. Gitu. Bahkan masjid-masjid agung yang saya pantau lihat beberapa kota besar tidak ada yang berubah. Gitu. Allah taala alam shawab. Itu mah nanti kesepakatan saja di DKM ya, karena ini mah hanya pembahasan sifatnya diskusi. Silahkan bagi yang misalkan ragu dengan kiblatnya tetap dimengkolkan. Nah nanti sudah mengkol gini itu tetap sejarah kita itu dipengkolkan lagi. Jangan-jangan sudah semakin besar sudut deviasinya, sudut kemiringannya, sudah miring dimiringkan lagi. Gitu. Jadi ini mungkin buat bahan diskusi, silahkan dibahas kembali. Tapi itu saran dan pendapat dari saya. Wallahu a'lam. Ya, jadi bab kiblatu ahli Madinati wa ahli Syami wal masyriqi laisa fil masyriqi wala fil maghrib kiblatan. Kemudian bab qaulullah ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Bab berikutnya adalah disunnahkan salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Ini terjadi karena Umar bin Khattab awalnya. Ya. Dalam hadis disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, wafaqtu rabbi fi thalath. Tuhanku menyetujui aku di 3 situasi. Ya, jadi bahasa kita Allah sepakat, Allah merestui, Allah meng-ACC keputusanku di 3 situasi. Yang pertama adalah ketika Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasul, ya Rasulullah, lau itakhadna min maqami Ibrahim musalla. Jadi Umar bin Khattab itu ketika Rasul tawaf, kemudian ketika tawaf itu melihat maqam Ibrahim. Lalu Umar terpikir, ya Rasul, kalau kita sholat di sini bagus kayaknya. Rasul diam saja. Terus tawaf lagi, Umar usul lagi, ya Rasul, kalau kita tawaf di sini bagus. Sampai turunlah ayat Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Akhirnya turunlah ayat membenarkan pendapatnya Umar bahwa wahai Muhammad, tegakkan sholat di belakang maqam Ibrahim. Dan maqam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim, tapi tempat berdirinya Ibrahim, maqam ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Itu yang pertama, Umar di-ACC oleh Tuhannya, satu ayat itu. Yang kedua, ketika turun ayat hijab, itu pun karena Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunal birru wal fajr. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau memerintahkan istri-istrimu memakai hijab. Karena kita tidak tahu siapa yang ngajak bicara dia, al birru wal fajr. Orang jahat, orang baik ngajak bicara pada istri-istri Anda. Berkomunikasi, mungkin bertanya, mungkin konsultasi, mungkin ngajak ngobrol. Kita tidak tahu dia orang baik atau orang jahat. Maka ya Rasulullah, saya usul agar Anda memerintahkan istri Anda menggunakan hijab. Lalu turunlah surat hijab, ayat hijab, fanazalat ayatul hijab. Wajtama'an nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi faqultu lahunna. Istri yang ketiga, itu yang kedua, ayat hijab turun karena Umar. Ayat sholat di belakang maqam Ibrahim turun karena Umar. Yang ketiga, ayat tentang Rasul itu pernah didemo oleh istri-istrinya. Ya, demo oleh istri. Jadi kalau kita didemo oleh satu istri itu jangan pusing, Pak. Rasul 11 demo nanti. Satu mah jangan pusing. Jadi pernah Rasulullah SAW itu didemo oleh istri-istrinya, datang kepada Rasul ya. Dalam sebuah keterangan itu karena masalah nafkah. Dalam maksudnya ingin istri Rasul itu seperti istri-istri yang lain lah, gitu. Jadi tidak hidup sederhana seperti yang ada saat itu, gitu. Ingin seperti yang lain. Yang kedua karena dalam hadis ini karena al-ghirah, kecemburuan satu sama lain, akhirnya ribut mereka di depan Rasulullah SAW. Apa kata Umar bin Khattab? Umar mengatakan begini, sampai ucapannya itu dijadikan oleh Allah SWT ayat yang senada dengan ucapannya. Jadi Allah mengkisahkan tentang usulan Umar itu.
Umar mengatakan begini, asarabuhu intolakakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa seterusnya. Umar tuh begini ngomong ke istri Rasul tuh, hai aranjen para istri Nabi, kahade marah nih, ditalaknya ke Rasulullah. Itu Umar yang bisa itu. Lalu oleh Allah turunlah ayat, wahai para istri Nabi, jangan sampai Tuhannya Muhammad menyuruh Muhammad untuk menceraikan kalian semua dan menggantikan kalian semua dengan istri-istri yang lebih muslim, lebih taat, lebih abid, lebih qanit, kemudian lebih dalam akhlaknya itu unggul semua. Ada dalam surat At-Tahrim atau At-Talaq itu sifat-sifat kemuliaannya tidak dimiliki oleh siapapun itu wanita-wanita itu. Kemudian sayyibatin wa abkar, bahkan perawan-perawan dan juga bahkan janda-janda akan diganti kalian semua dengan yang lebih baik. Soalnya tuh si Nabi gitu kan, waduh, kumaha yang ditalak pun Nabi. Jauh ke Allah digantikan dengan yang lebih taat, lebih solehah, lebih mulia, lebih terhormat dan lebih muda serta juga yang ada yang jandanya. Soalnya Pak si Nabi gitu kan. Dan ayat lain in kuntunna turidnal hayatad dunya numatihkunna wa nusarihkunna sarahan jamila. Itu Nabi diperintahkan ngomong gitu pada istrinya. Hei para istri-istriku, jika kau menginginkan dunia, maka saat ini aku akan ceraikan kalian semua, dikasihkan semacam pesangonnya lah begitu. Wa usarihkunna sarahan jamila. Dan aku akan ceraikan kalian semua. Nanti Allah datangkan yang lebih baik dari kalian semua. Deng-deng Pak si Nabi gitu tuh. Siapa yang musuh? Umar. Jadi Umar teh melihat, wah Nabi jika nak robaka pusing ya ku istrina ya. Langsung masuk orang menyelok kesel. Hei anjeun para istri, ulah kitu ka Nabi. Kumaha Tuhan yang nyuruh nyeraikeun anjeun sana. Sieun. Gitu ya. Jadi ketakutan di sini Nabi oleh Umar karena Umar itu kan orangnya berani. Melihat nabinya dipusingkan ke para istrinya, nah naon eta? Ya lah sakit. Gitu. Umar masuk di sana intervensi dan Allah membenarkan sikap Umar. Turunlah ayat asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin taibatin abidatin sayyibatin wa abkara. Dikasih yang lebih baik. Ayat itu berlaku buat kita juga kan? Berlaku buat kita juga karena kan istri kita pernah kasih ayat itu. Khitab kepada Rasul, khitab kepada umat. Jadi kalau istri kita sudah mulai rugi, rudak, demo segala macam, demo jajan kurang, demo segala macam kurang, atau kalau kita punya lebih dia cemburunya luar biasa, bacakan ayat ini. Lalu ayat Umar orangnya dibantuan teh. Itu adalah tiga situasi Umar bin Khattab itu disepakati, disetujui oleh Tuhannya. Satu tentang sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, 2 tentang perintah hijab, yang ketiga tentang tadi istri-istri yang demo itu diancam untuk diceraikan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka akhirnya pada nurut, ya, pada takut begitu kan, karena Allah sendiri yang memerintahkan, katakan ya Muhammad, jika kalian terus begini menginginkan dunia dan seisinya, sementara Rasul kan orang sederhana. Meskipun kaya, jatah ghanimahnya 20%, tapi Rasul membagikan jatah ghanimah itu kepada al-fuqara wal masakin, wa du'afa dibagikan. Beliau sendiri tidak mengambil dari itu, dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Kitab Fikih Umar itu ada berapa banyak ya? Fikih Umar itu 1, tetapi entah sudah ada terjemahannya atau belum. Ada kitab namanya Fiqh Umar, fikihnya Umar, karena Umar ini banyak mengadakan terobosan-terobosan hukum. Yeah. Contoh salat tarawih, nah ini paling populer ini. Tarawih itu kan zaman Nabi hanya 11. Dalam hadis Aisyah, hadis sahih, maka Rasul SAW fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan aksar min 11 rakaatan. Rasul itu baik Ramadan atau bukan Ramadan tidak pernah lebih tarawihnya dari 11 rakaat. Hadis Aisyah. Jadi orang terus nerap nih hadis Aisyah tarawih di sini. Nah, Umar bin Khattab melihat di masa itu orang-orang sudah mungkin tidak terlalu sibuk dengan perjuangan kemana-mana menaklukkan negara-negara lain, misalnya Romawi, Persia, dan umat Muslim sudah nyaman di perkampungan-perkampungan mereka, di komplek-komplek mereka, melihat ini rasanya kalau 23 ini bagus ini. Akhirnya Umar mengusulkan sudah tarawihnya 23. Nah, sejak itulah dimulai
sholat rakaat itu tarawih itu 23. Dan apa kebolehan dalilnya? Dalil kebolehannya adalah Rasul itu pernah berpesan begini para sahabat kepada para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku kata Rasul dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Selain khulafa'ur rasyidin tidak dijamin oleh Rasul. Ya, dan kita belajar sejarah kan, khalifah itu ada yang zalim, ada yang adil, ada yang terpuji, ada yang mendapat celah dan lain sebagainya. Dan itu sejarahnya tidak kita pungkiri. Tapi khulafaur rasyidin khususon mereka itu Rasul berikan semacam kalau kita rekomendasi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Sunnahnya Utsman bin Affan apa? Sunnahnya Utsman bin Affan itu ini mushaf yang kita baca itu jasa besarnya Utsman bin Affan. Dicetak lalu disalin 10 salinan dikirim ke seluruh negara muslim saat itu, dan seluruh mushaf selain mushaf Utsman dibakar supaya tidak ada orang yang syubhat baca Quran yang mana nih, dibakar. Qurannya sama tapi di Quran lain itu ada catatan kaki, ada keterangan-keterangan, ada tafsiran dari para sahabat. Nah yang begitu-begitu oleh Utsman diperintahkan dibakar semuanya, dan itu berdasarkan ijma kesepakatan seluruh sahabat saat itu yang mengatakan bahwa kami ridho dengan keputusan Utsman. Akhirnya mushaf yang berlaku hanya satu, mushaf Utsman bin Affan. Disalin 10, kemudian fotokopi, tapi dapat fotokopi zaman dulu kan nggak ada, dicatat ulang. Wayahna itu. Zaman dulu nyatatkan tintanya tinta cocolnya apa? Bulu hayam cocol. Kabayang itu neratna Al-Qur'an. Orang macan ya guys, putas dites saya. Rumah tulis gitu kan. Terus deng-deng orang macam ini. Hamis deng-deng bibir terkadang. Nah, ini ditulis diulang selesai itu. 10 dibagikan ke ila asyri amtor atau ila asyri ke 10 wilayah. Itu istihadnya Utsman atas usulan sebelumnya dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq, karena di peperangan Yamamah yang terbunuh para hufaz Quran itu 70 orang. Perang lagi, terbunuh lagi banyak. Perang lagi, terbunuh lagi banyak. Umar mengusulkan, wahai Tuan Abu Bakar, ini kalau dibiarkan habis hufaz kita. Nanti siapa yang akan meneruskan Quran? Pada Allah sudah menjamin, kami telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri akan menjaganya kata Allah. Tetapi kan penjagaan Allah itu tetap usaha manusiawinya harus ada. Akhirnya Abu Bakar tadinya tidak menerima. Wahai Umar, apakah kamu mengusulkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul? Aku tidak berani mengadakan sesuatu yang Rasul tidak lakukan. Umar terus mendesak, iya betul demikian. Tetapi ini kalau kita lihat situasi dan realita yang ada, kalau dibiarkan para hufaz terbunuh di peperangan, karena mereka juga harus berjihad dan mereka giat berjihad, mengikuti jihad, habis hufaz kita. Lalu Abu Bakar akhirnya memerintahkan sumber daya yang ada, Zaid bin Sabit penulis wahyu, kemudian Hafsah, semuanya itu berkolaborasi mengumpulkan ayat-ayat yang sudah ada di tangan para sahabat. Ada yang ditulis di kulit pohon, ditulis di kulit kambing dan lain sebagainya, dikumpulkan semua sampai terbentuklah mushaf, tapi belum rapi, disimpan di Umar ketika Abu Bakar wafat. Nah ketika di Umar disimpan, Umar pun wafat, disimpan di Hafsah putrinya yang merupakan istri Rasulullah SAW. Kemudian setelah Umar wafat, mushafnya ada di Hafsah. Nah dari Hafsah ini diserahkan kepada Khalifah Utsman. Nah Utsman bin Affan mencetak mushaf itu dalam skala banyak ya, 10, dan 10 ini terus di copy, disalin hingga sampai kepada kita. Makanya rosam yang ada di kita ini adalah rosam Utsmani, artinya cetakan dan tulisan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu ketetapan beliau ya. Dan masih banyak para khalifah itu mengadakan terobosan-terobosan hukum yang sebelumnya tidak ada. Makanya definisi bid'ah itu perlu dipahami dengan baik. Jangan sampai kaku gitu. Apa yang tidak ada di Rasul bid'ah saja. Diteliti dulu apakah khalifah ada yang melakukannya. Apakah khalifah ada yang memahami sebuah dalil dengan cara bagaimana, itu dipahami. Makanya hadisnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin.
Apalagi kalau kita ngambil tarawehnya Imam Malik 36. Wah, tambah norok lagi itu 36. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz 48 tarawehna, Pak. Sareng witirna teh 50 hiji. Di zaman berikutnya konon saya pernah dengar dalam sebuah keterangan 50 genap tarawehna teh. Plus witir 50 salapan. Wah, eta mah tos digana moal sahur eta. Moal sahur sanes ku tarawehna capek. Kaleuresan gitu. Kecapean dan tertidur. Alhamdulillah di masjid ini kita menerapkan 11 berdasarkan riwayat Aisyah dan juga dengan pola 22, pola bertahan ya. 22. Karena dalam hadisnya rakaat Rasul 11. Di sini 22. 11 dengan formasi 2 2 2 3 sesuai dengan hadis Aisyah, masna. Kalau hadis Tirmizi ya, hadis Tirmizi itu emang arba'an. Dalam kitab Syama'il, saya bawa kitabnya. Dalam kitab Syama'il itu disebutkan Rasul itu ketika sholat itu arba'an baru 3. Arba'an salasan. Jadi 4-4-3 formasi menyerang. Mun dina bola teh mah. Maka Nabi paminguriling di Bandung pada imam teh ka DKM, Pak, formasi naon nyerang atau bertahan? Nyerang kok sa. Menyerang. Oh, siap. Berarti versi dulu ya. Dan seterusnya. Jadi dibawa asik aja perbedaan itu ya. Kalau yang begitu tidak usah diseriuskan. 2, 4, saru ada 11 itu kan tetap sama. Nah, itu tentang Umar bin Khattab dan kesesuaiannya dengan turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak kalau kita mau bahas kisah tentang Umar bin Khattab ya. Dengan waktu yang sempit tidak bisa membahas semuanya. Termasuk ini satu aja tambahan karena kita puasa ya. Termasuk izin kita boleh menggauli istri di malam Ramadan itu juga Umar bin Khattab. Makanya kayak pang sareng Umar di surga bade nganuhunkeun langsung abi mah. Pangersa hatur nuhun kulantaran anjeun ayeuna kaum muslimin alhamdulillah di dunia tiasa berbahagia dengan para istri mereka di malam Ramadan. Sebelumnya kan enggak boleh. Tapi atas jasa Umar dan turun ayat tentang itu uhilal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna dan seterusnya. Dan carilah keutamaan Allah. Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan untuk menggauli istri kalian. Dia adalah pakaianmu dan kalian adalah pakaian mereka. Maka carilah keutamaan Allah dari mereka. Maksudnya apa? Bahasa kitanya mungkin produksilah keturunan yang soleh dengan itu. Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah dengan menghadirkan keturunan yang soleh dengan kalian mendatangi istri-istri kalian. Mata anu ngaraos produksinya di Ramadan atau lahir di Ramadan namina sempatkan aya Ramadanan, Pak. Misalkan Rizki Ramadan, nah gitu. Lamun aya wanita misalkan Aisyah Ramadania, apalah mengingatkan kita bahwa ini adalah produk Ramadan. Produk Ramadan sebagai tabarukan di Ramadan. Ini adalah saya mengamalkan kisah Umar ketika turun ayat uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Jangan nggak boleh keluarga berencana ya. Jangan. Ya sebaiknya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kalau bisa dan kalau dikaruniai. Karena mereka akan menjadi syafaat kita. Hadis yang 295 juga sama tentang sholat khalfa maqam Ibrahim, sama tidak perlu dibahas. Dan berikutnya ini nih, qadima Nabi SAW, hadis dari dari Amr bin Dinar ya. Hadisnya langsung saja fatafa bil bait qadima Rasul sallallahu alaihi Nabi sallallahu fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfa maqam rak'ataini wa tafa baina Safa wal Marwah wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi beliau sallallahu itu tawaf ya, ketika umrah itu tawaf kemudian sa'i. Tawaf sa'i itu tidak bisa dipisahkan setelah tawaf sa'i. Baru setelah sa'i dia boleh tahallul kubro dengan istrinya boleh kalau sudah sa'i, kalau belum ya tidak boleh. Itu dalam fikih haji banyak dibahas karena ada
sebagian orang berpendapat sa'i itu bukan rukun, masalahnya itu perlu dijelaskan. Dan ini sebagai jawaban, sebagai penegas bahwa setelah sholat itu sa'i. Oh, sudah datang para jamaah ya. Kita percepat saja kayak sampai mana ini. Semangat mereka dulu ya. Semangat ibu. Nah, ini tentang Suruh ke situ tuh. ibu-ibu mangga di palih kanan, biasa ngantosan di palih kanan. Ada pematerian lagi masih ngisi bu. Pematerian masih dibayar. Sampai atasan. Di aturan di antosan di palih kanan. Yang 397 hadisnya adalah tentang kalau kita di dalam Ka'bah sholatnya ngadep kemana. Soalnya petarasan tidak penting sama. Dan orangnya mau masuk kadinya gitu. Yang boleh diizinkan masuk itu hanya VVIP, RI1 dan kode-kode 1 lah semuanya. Saya sudah pernah tugas haji 3 bulan. Itu yang namanya pimpinan DPR, menteri, jenderal setinggi apapun itu tidak mendapatkan layanan VVIP melebihi kepala negara. Kepala negara itu sembari dikawal, kosong tengahnya dikasih jalan dan masuk ke Ka'bah. Presiden Muslim rata-rata sudah memasuki Ka'bah, dalam Ka'bah. Nah kita lihat Rasulullah SAW pernah memasuki Ka'bah dan yang beliau lakukan adalah hanya berdoa di sudut-sudut Ka'bah. Berdoa di sudut kanan, sudut kiri, kemudian samping. Sudut-sudutnya, dindingnya itu beliau berdoa. Di semua dinding Ka'bah berdoa. Ketika mau sholat, beliau keluar dulu. Di sini ada hadisnya. Beliau keluar dulu, lalu sholat menghadap Ka'bah. Gitu. Jadi Rasul tidak mencontohkan di hadis ini sholat di dalam Ka'bah. Sholatnya tetap di luar Ka'bah dan menghadap kepada Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Jadi di dalam mah berdoa saja gitu. Di dalam Ka'bah itu berdoa. Dinding Ka'bah yang kanan, yang kiri, yang depan, yang belakang semuanya diputar gitu berdoa. Ya, untuk sholatnya beliau itu adalah keluar. Apa hadisnya? Nih saya bacakan. Walam yusolli hatta kharaja minhu, dan Rasul tidak melakukan sholat di dalam Ka'bah hingga dia keluar. Ya minhu. Falamma kharaja raka'atain, setelah keluar dari Ka'bah beliau sholat 2 rakaat fi qibalil Ka'bati, ke arah Ka'bah, wa qala hadhil qiblah, inilah kiblat. Inilah kiblat. Jadi tidak dianjurkan sholat di dalam Ka'bah itu. Walaupun ada kesempatannya. Kalau mau sholat keluar dulu, ambil tempat lalu menghadap ke kiblat. Di dalam Ka'bahnya cukup berdoa saja. Bab atau wajuh nahwal kiblah, ini terakhir. Bab menghadap kiblat ketika sholat. Kalau sholat sunnah, kita boleh mengikuti arah kendaraan kemanapun berjalan. Sholat sunnah nih boleh. Tapi kalau sholat wajib, Rasul senantiasa mengusahakan turun dulu, kemudian ngarah ke kiblat. Jadi ada 2 ketentuan dari 2 hadis, 3 hadis ini, bahwa jika sholat sunnah maka ikuti arah kemanapun kendaraan kita. Tapi kalau sholat wajib, yang dilakukan Rasul adalah senantiasa turun dari untanya atau dari kudanya, sholat menghadap kiblat, baru setelah itu melanjutkan perjalanan. Kesimpulannya adalah kalau sholat wajib usahakan tetap ke kiblat. Kalau sholat wajib, tapi kalau sholat sunnah boleh ikuti arah kendaraan. Jadi kalau naik bis itu kan kita enggak. Naik bis idealnya sholatnya turun dari bis, kemudian sholat ke kiblat, tetap di masjid berarti kalau lagi rest area. Kalau bisnya nggak berhenti, waktu sholat sudah mau habis, tidak ada kesempatan, itu darurat masuknya. Kalau darurat ya tidak apa-apa mengarah kiblat kepada arah bis itu kemana. Memang kemana mas kiblat sampai ini? Naik bisnya kemana? Jalanan misalnya ke kampung atau Tidak berhenti di rest area gitu, ngasih waktu zuhur asar. Kalau perintah mah nggak mungkin kan? Zuhur asar bisa jamaah ya. Zuhur asar bisa jamaah. Kemudian isya maghrib bisa jamaah. Paling subuh. Kalau perintah nggak bisa. Tapi Pak, rata-rata perjalanan Indonesia tidak ada yang sampai melebihi 12 jam sekaligus. Seini-ininya kereta tetap itu nanti kita ada waktu di sana jamaah qashar. Jamaah qashar berangkat dari Bandung maghrib nyampe sana subuh. Itu maghrib isya kan bisa di maghrib. Ya kan sebelum berangkat. Kemudian nanti subuhnya sudah nyampe sana.
Walaupun udah siang gitu. Walaupun udah siang, tapi siangnya tidak terlalu siang ya. Kalau siang Jam 8 rata-rata mah. ya. Jam 8 kalau. Nah kalau sudah sampai itu baru darurat. Oh, Maka boleh kita sholat di kereta. Kalau ini kan kalau sholat dulu menghargai waktu, masuk waktu. Ya ada konsep itu ihtiramul waqt boleh. Tapi nanti pas sampai sholat lagi. Tapi terus terang saya kurang mantap dengan yang namanya sholat menghormati waktu. Karena ya sholat mah ya sholat gitu. Memang kalau waktunya sudah sholat, itulah sholat kita. Gitu. Kalau misalnya belum waktunya ya belum. Kalau itu waktunya sholat. Jadi sholat kita ya sholat itu gitu. Tidak ada sholat ihtiram waqt, tidak ada sholat hormat waktu, tidak ada sholat wajib aslinya. Jadi dua-duanya adalah sholat asli gitu. Sholat sebenarnya gitu. Bukan sholat itu. Tapi kalau memang dia mengambil pendapat yang ada sholat menghormati waktu, silakan saja. Berarti menjadi sedekah. Gitu. Jadi sholat yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan, waktunya masuk, tapi dia tidak meniatkan itu sholat wajibnya, maka itu jadi sedekah sholat. Jadi sholat sedekah, sholat tambahan. Seperti misalkan sudah masuk maghrib, tapi pakaian kita terasa masih kotor, misalkan, saya mau menghormati waktu, sholat aja dengan kondisi yang ada. Nah itu jadi sholatnya sedekah. Karena dia ragu pakaiannya bisa atau tidak. Allah a'lam bishawab. Jadi yang jelas hadis yang ke 399 ini kesimpulannya adalah kalau kita sholat sunnah boleh menghadap ke arah manapun kiblatnya. Kalau sholat wajib usahakan mengikuti Rasul, turun dulu, sholat dulu ke arah kiblat. Kecuali darurat, beda lagi kalau darurat. Dari pesawat kan tidak mungkin turun sendiri. Kereta juga tidak mungkin. Darurat itu. Jadi mas kalau memang bisnya itu benar-benar melampaui waktu subuh, karena hanya subuh saja. Zuhur asar bisa dijamak, maghrib isya bisa dijamak, baik awal atau akhir. Nah paling subuh aja. Subuh itu yang sering. Subuh. Datanya siang. Ya itu diatur-aturnya sama masinisnya ya. Allah ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah rabbikum wa ma taufiquna illa billah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la